Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di 17 Alex channel taekwondo dan seputarnya ya, olahraga. Baiklah, pada channel kali ini sedikit saya akan bercerita tentang pengalaman bagaimana saya bisa ngelatih taekwondo sampai saat ini. Oke, langsung saja ya. 2011 dulu masih awal-awal kuliah, saya sudah tergabung di dalam taekwondo. Pada saat itu saya tidak ada yang dipikirkan. Yang saya pikirkan hanya ikut bergabung dan mengikuti latihan yang ada. Dan pada saat itu pelatih utama saya itu Salmu Budi, yang sekarang melatih di Universitas Widya Palembang. Dan tergabung di sana di bawah naungan Karigamas, di bawah naungan klub Karigamas pada saat itu Saunim Samsudin ketuanya. Dan dilatih dari berbagai pelatih-pelatih seperti Sabun Ratu, Sabun Ramo, Sabun Polusi, ya, Sabun Retno, dan pelatih utama saya pada saat itu ya Budi. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena saya kuliah, dan di 2013 itu saya mulai menghubungi Saunim Charlie atau ketua yang ada Banyuasin. Pada saat itu alhamdulillah responnya baik. Saya bertanya di mana tempat latihan yang ada di Banyuasin. Dan dia menjawab ya di Jalan Merdeka, tepatnya di Pangkalan Balai. Oke, saya iakan pada saat itu. Tapi saya belum pindah karena pada saat itu saya masih kuliah. Kemudian setelah selesai kuliah, singkat cerita, saya kirim pesan lagi. Pada saat itu lihat Facebook, belum ada lewat WA, Instagram belum kenal juga. Jadi saya chat, saya cari namanya melalui Facebook, chat lagi. Terus kebetulan pada saat itu di Betung, ya, di Betung itu sudah ada unit ya, yang diketuai oleh pengurusnya Salam Zamzami dan pelatihnya Sandrian. Dan saat itu juga saya bergabung melalui mereka. Namun tidak serta-merta ya bisa langsung mati, karena pada saat itu juga saya belum sobo hitam. Nah, pada saat saya pindah saya belum sobo hitam juga. Kemudian saya ikut latihan gabung sama anak-anak Betung semuanya, anak-anak yang ada di Betung pada saat itu ya lumayan ramai. Saya bergabung dan latihan bareng. Di tahun 2016 itu ada ujian sabuk dan saya ikut ke semua gerakan, semua yang diperintahkan oleh pelatih-pelatih. Termasuk yang pada saat itu yang menguji saya Saumeki. Ya, pada saat itu dia masih SMA dan saya sudah menjadi guru pada saat itu. Tapi itu tadi, senioritas itu tidak berlaku untuk di cabang berdiri. Ketika kita berada di suatu lingkup ya yang mengharuskan kita untuk menjadikan senior, ya kita harus jadi senior ya. Karena di sana tidak ada yang memandang usia, karena yang dilihat itu tingkatan sab dan kesenioran yang ada di sana. Berhubung saya baru, istilahnya itu pendatang baru yang mengikuti semua yang ada, termasuk berlari, sprint, push up, sit up, seluruh yang ada di ujian sabuk pada saat itu. Kemudian di tahun 2017
2017 awal sekitaran bulan 3, saya kembali dihubungi Somnium Charlie. Di sana saya diperintahkan untuk membuka unit klub. Oke, maaf ya guys, dekat tadi atasnya tadi ya. Oke, pada tahun 2017 awal saya dihubungi kembali oleh Somnium Charlie, dan pada saat itu saya datang sendirian. Saya datang dan menemui beliau di kampus Politeknis yang ada di Balai ya, Pertanian. Saya datang ke sana dan lumayan menunggu cukup lama karena beliau juga sibuk kan. Jadi saya menunggu dia ngajarkan dulu. Setelah dia selesai mengajar, saya dipanggil ke ruangannya Somnium Charlie. Dan di sana tidak banyak bercerita, langsung ke to the point-nya saja. Dia bilang silakan buka unit di sana, unit bergabung dengan waktu itu Tibek Taekwondo Betong Club yang dinaungi oleh Somrian dilatih. Ya, saya cuma memecahkan yang sana kemarin itu, menambah masa dan memperkenalkan ke sekolah-sekolah pada saat itu. Jadi di awal tahun 2023 tempat yang saya latih itu tempat saya mengajar sendiri. Dan masanya pada saat itu ya, kena bela diri ini belum banyak terkenal di telinga masyarakat ya. Hanya sebagian saja dan banyak tidak tahu apa itu taekwondo, dari mana, latihannya seperti apa, banyak mungkin tidak tahu. Jadi ketika saya membuka ada sekitar 20 orang ya, latihan seperti biasa, latihan, dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu ya, mereka mulai menyenangi, menyukai ya, sampai di tahun itu saya ditawarkan lagi oleh tempat yaitu P2 untuk membuka taekwondo di sana. Jadi yang di sana alhamdulillah di sana orang tuanya lumayan, partisipasinya, kerjasamanya baik, dan masanya juga baik, banyak. Yang namanya latihan tadi ya pasti ada yang namanya pasang surut. Ada kalanya ramai dan ada kalanya sepi. Jadi konsep latihan itu sendiri pada dasarnya untuk saya pribadi ya, tergantung ke niat kita melatih, apa yang kita cari dan tujuannya itu apa ya. Karena memperkenalkan suatu bela diri yang seperti ini bisa saya bilang bela diri ini adalah olahraga mahal. Kenapa? Karena tidak semua orang menyukai dan mampu untuk mengikuti ini. Karena setiap kegiatannya itu belum sebelum ada kayak baju, terus uang untuk ujian sabuk, terus uang kegiatan-kegiatan lainnya seperti pertandingan, ada kejuaraan, itu semuanya butuh uang. Namun itu tadi tidak akan menjadi persoalan untuk kita semua kalau dari kita dan hati kita, niat kita memang untuk kemajuan dan kesuksesan anak-anak ya, saya pikir itu nggak jadi masalah dan bisa dikompromikan, bisa ditabung dengan jangka waktu yang cukup lama. Karena itu tadi, untuk bela diri ini memang agak sulit ya. Sulit untuk mempertahankan mereka ya. Dari segi latihan, kebosanan pada saat latihan itu pasti ada ya. Jadi kembali ke niat kita, latihan itu seperti apa. Karena kita sebagai pelatih juga itu membangun bagaimana caranya atlet-atlet ini tadi
supaya latihannya tidak bosan dan menyenangkan. Ya, ya lanjut. Kemudian di tahun 2018 ya, kembali saya ditawarkan oleh Saung Charlie apa untuk mengikuti di klub wasit pada saat itu. Eh, di tempat ya di Pangkalan Balai di Mes Cup. Saya ikuti situ seluruh kegiatan yang ada. Namun pada saat yang pertama di klub wasit yang pertama saya belum lulus ya. Jadi di saat itu belum lulus, tapi alhamdulillah ya ada event Bupati Cup waktu itu saya masih bisa bertugas dan itu pertama kali saya bertugas jadi wasit. Luar biasa ya, mental, perasaan takut ada keputusan belum dari masa orang-orang tua yang ada di luar lapangan, belum kita harus memantau yang ada di lapangan. Suara wah luar biasa ya. Namun dari pengalaman-pengalaman yang ada ya, namun dari pengalaman-pengalaman yang ada membuat saya lebih giat lagi belajar dan cari tahu bagaimana cara menentukan mental terlebih dahulu. Bagaimana cara memantapkan mental ketika kita berada di satu lapangan yang berhadapan dengan fisik yang tinggi-tinggi, ada yang rendah, ada yang besar. Ya, di situ kita harus mengambil tindakan. Ya, itu tadi yang di wasit awal. Ya. Terus seiring berjalannya waktu juga, ya, alhamdulillah masyarakat kita sudah banyak mulai mengenal. Saya masuk ke berbagai sekolah menawarkan, walaupun ya ada yang sempat latihan satu kali kemudian diusir dengan alasan itu tadi, dengan alasan ya ada silat lah, ada bela diri lain lah, gak enak dengan yang lama lah ya, pokoknya bermacam-macam ya. Ada juga ya ketika kita masuk ke sekolah tidak semuanya berhasil, kita tawarkan ke sekolah sini ya, memperkenalkan sana sini, namun ya ada yang menerima, ada yang tidak ya. Kenapa? Karena yang kita tawarkan ini adalah suatu bela diri yang memang sifatnya mahal mahal dan memang agak asing ya, karena banyak yang belum tahu ya. Jadi sulit, ditambah lagi memang pada saat ini ya khusus untuk di taekwondo ini kita belum masuk di O2SN ya. Nah, mungkin dari situ juga kendala kita sebagai seorang pelatih untuk memperkenalkan ke masyarakat itu, ke siswa-siswa itu agak sulit ya. Yang pertama tadi O2SN kita belum masuk dan memang titik taekwondo ini namanya memang agak asing. Memang kita datangnya agak telat dibandingkan dengan karate ya. Maka dari itu ya untuk saat ini memang kita harus berjuang ya, berjuang terlebih dahulu ya, untuk memperkenalkan ke masyarakat kita, baik itu secara promosi langsung pada saat latihan ya, lewat media sosial ya, lewat event-event kejuaraan yang ada ya, dan sebagainya ya. Itu tadi, jadi tidak mudah ya, jadi tidak gampang ya. Dari tahun 2017 hingga saat ini 2023 saya mulai melatih ya, banyak hal ya, macam-macam. Jadi tergantung dengan kita sebagai seorang pelatih bagaimana untuk menyikapi itu. Ada juga yang orang tuanya menentang ya, masyarakat di sana yang tidak setuju ya, banyak ya. Ada juga yang ya dari bela diri lain yang mulai kerasa kerusuh, mau cari masalah ya. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. Nah, tujuan kita sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa, membuat anak-anak kita semuanya berprestasi, entah itu dia di bidang olahraga permainan maupun di bela diri ya, itu sama. Tinggal tergantung mereka mau memilih. Nah, mau memilih tadi mereka harus kenal dulu
apa itu olahraga yang mereka akan pilih. Kalau mereka saja tidak kenal apa itu di taekwondo, bagaimana cara latihannya, bagaimana mereka mau memilih saya akan ikut di bagian taekwondo ini tadi. Jadi itu tugas kita ya. Jadi untuk para junior-junior yang ada sekarang, terkhusus yang tergabung dalam klub saya yaitu ATC Bitung, ya kalian harus konsisten dan menetapkan diri kalian, niat kalian kalau memang suatu saat nanti kalian ingin memajukan taekwondo itu untuk di daerah kalian sendiri ya, terkhusus di Betung ya. Jangan sampai kita Betung ini tertinggal dengan dan tertutupi oleh bela diri lainnya seperti silat ya dan karate. Kalau silat oke lah ya, namanya memang sudah besar, sudah mendunia juga, sudah menenek moyang menjadi darah daging ya, negara kita yaitu Indonesia. Ya. Jadi untuk bela diri asing seperti kita di taekwondo ini kita harus kerja keras. Bagaimana membangunnya ke depan supaya kami sebagai generasi-generasi yang akan habis masanya nanti ya, membuat kalian bisa mengembangkan itu lagi, membuat bela diri yang sudah kita bangun sekarang, yang sudah kita sebarkan kemana-mana ini bisa lebih memperluas dan masanya menambah ya. Jadi kembali lagi itu ke kita, masa yang ada di daerah Betung ini. Jadi tidak mudah ya. Jadi kalau kalian melihat kok bisa berlatih jadi wasit dan lain-lain itu ya, itu semua butuh proses ya, dan intinya kita harus sabar ya. Kenapa? Banyak hal yang harus kita hadapi ya. Belum lagi kita harus menghadapi permainan-permainan anak pada saat latihan. Kita tidak bisa memakai emosi ya. Kita harus bisa membaca situasi pada saat melatih. Oh ini anaknya seperti apa dan harus diapakan. Jadi kita sebagai pelatih harus bisa memahami karakter atlet kita nanti. Terus ya, sebagai pelatih juga jangan sekali-kali kalian terlebih dahulu harus mengharapkan yang namanya uang ya. Kalau kalian pertamanya sudah memikirkan uang ya, dipastikan susah ya. Nanti kalau ada yang tidak ada bayaran kalian mau marah ya, ada yang tidak bayaran kalian malas latih. Nah itu akan merusak. Jadi apapun berapapun hasil, niatkan untuk kalian menyebarkan, memperluaskan, memperkenalkan bela diri kita ini ke masyarakat, ke adik-adik kita, bagaimana caranya mereka ini bisa menyenangi ya, menyukai dan hingga bisa menjadi hobi dia ke depan ya. Jadi kita harus bisa meluangkan waktu kita dulu ya. Istilah itu berusaha dulu untuk memperkenalkan dulu, setelah itu baru ya. Nanti itu cuma sebagai saran ya, bagi para junior ya, karena setiap kita itu mempunyai masanya masing-masing. Jadi kalau masa itu tidak diteruskan ya, pada saat kita yang ini habis ya, ya sudah, nanti semuanya bakal hilang ya. Kembali ke asal lagi. Nah, untuk memperkenalkan ke asal lagi itu sulit, kalian harus ulang baru lagi, kembali lagi ke asal, mempromosikan lagi. Nah, jadi yang sudah ada ya, kita pertahankan dan kita perluas ya, demi bela diri kita di taekwondo ya. Senangi dan sampaikan di dalam diri kita sendiri untuk menjadikan bela diri ini ya bukan sebagai ajang untuk gaya-gayaan ya. Jadikan sebagai mentalitas kita untuk prestasi ya, untuk kehidupan kita yang akan datang ya, dan banyak lagi ya. Oke, jadi
Jadi jangan berpikir semua itu bisa kalian dapatkan dengan hanya bersantai-santai, tidak ya. Semua butuh waktu, butuh proses latihan yang cukup lama, butuh tenaga, dan yang paling penting butuh uang. Karena semua itu tanpa uang ya, tanpa niat kalian untuk itu, kalian tidak akan lulus. Ada uang juga tapi niat kalian tidak ada, kan tidak bisa juga. Jadi uang dan niat itu harus menyatu di diri kalian. Kalian ada uang, niatnya juga ada, mudah-mudahan ya. Jadi semoga kalian semua yang telah tergabung dalam klub saya, terkhusus di Kecamatan Bitung ini, bukannya saya menggurui atau bagaimana, saya cuma berbagi pengalaman ya, menceritakan apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya lakukan. Mungkin saya sebagai pelatih itu tidak pelatih yang prestasinya kurang, mungkin bisa dibilang saya pelatih itu yang bertanding yang tidak pernah menang. Itu pertama. Yang kedua, memang saya jarang bertanding. Kenapa? Karena kondisi keuangan pada saat itu ya. Jadi orang tua ya, diharapkan juga kalau keinginan anak itu harus kita support apapun bentuknya, jangan kita larang ya. Jadi ikuti kemauan anak semampu kita ya. Kalau dia latihan ya suruh latihan. Oke, itu saja, semoga bermanfaat ya. Yang terpenting niat kita ya, niat kita bagaimana cara kita untuk memajukan teknologi kita yang ada dan masih mendisiplinkan diri kita ya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita ke depan semua, jadi teknologi yang sejati ya. Jangan lupa semua butuh proses, tidak ada yang simple, tidak ada yang simple, dan tidak ada yang semudah membalikan telapak tangan. Kita harus berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh, bersabar, dan berjiwa mentalitas yang tinggi. Oke, salam dari saya, salam olahraga, salam teknologi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.